saya diberi hidup untuk berkesempatan melihat situasi Indonesia hari ini. Situasi yang penuh absurditas. Saya melihat betapa ada jutaan orang Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri yang kecewa, yang gugur harapannya. Dan karena ada situasi yang saya anggap penuh kejahatan, memporak-porandakan sistem hukum, mengkhianati konstitusi, mengkhianati demokrasi. Saya lihat semua. Jadi saya dikasih hidup untuk melihat itu semua. Dan kemudian saya seperti diberi energi untuk mengartikulasikan dan mengingatkan bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Dengan penuh risiko. Saya sudah, ya ini risiko. Kalau saya mengatakan kebenaran yang saya yakini, saya tidak merasa melakukan kesalahan. Saya tidak merasa melanggar hukum. Dan secara politik, saya merasa benar sekali karena saya ditugasi oleh Presiden Republik Indonesia bernama Joko Widodo. Saya punya tulisan tangan beliau, ada surat, ada kop surat Presiden RI, tulisan tangan Presiden Joko Widodo yang mengatakan, Mas Butet harus sehat. Mas Butet tidak boleh pernah lelah untuk selalu mengingatkan. Surat itu masih saya simpan. Surat itu saya muat di dalam, oleh Agus Nur dimuat di buku, Urip Mung Mampir Guyu di halaman pertama. Jadi kalau saya mengingatkan dengan cara saya, bukan karena saya berani atau bukan karena saya sok pintar, lebih hebat, tidak. Tapi saya melaksanakan tugas Presiden Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah mengingatkan. Maka sepantasnya kalau pada waktu itu saya dilaporkan polisi, Pak Presiden yang meminta untuk mencabut laporan itu. Saya pikir benar. Ya nggak ada gunanya melaporkan saya kepada polisi. Jadi saya cuma ingin mengartikulasikan kebenaran-kebenaran yang saya yakini dengan tetap menjunjung norma, etika, tata krama, hal-hal yang menurut saya landasan kehidupan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dan cara yang dipakai Mas Butet kebanyakan adalah cara kesenian ya? Seni. Saya mengartikulasikan, menyajikannya dengan simbol-simbol seni. Kadang-kadang tidak dengan saya sendiri, tapi juga dengan kawan-kawan saya bekerja sama. Kayak lukisan-lukisan ini yang melukis Sigit Santosa. Ya, saya punya satu nih. Dari Mas Butet waktu itu yang pas pandemi itu kan. Pas Artjok. Oh iya. Lalu ada pasar seni Minggu itu kan. Iya. Saya pesen berapa, 12 atau berapa waktu itu. Oh yang seri wayang ya? Kumpulan macam-macam itu. Yang ada Erika, ada Sigit, ada Nasirun. Bangkit berkarya lagi. Bangkit berkarya lagi pas pandemi. Ya. Saya punya ini. Nah, lukisan ini apa cerita yang mau disampaikan terkait dengan tugas Mas Butet tadi yang diberi hidup untuk menyampaikan sesuatu, diberi kesempatan melihat banyak hal untuk kemudian menyatakan kebenaran. Nah, lukisan-lukisan ini apa, Mas? Misalnya yang ini ya. Ini Pak Hugeng. Pak Hugeng, ya betul. Ini Pak Hugeng sepuh melukis Pak Hugeng muda dengan uniform polisi. Ya, polisi. Saya mendapatkan foto aslinya ini dari keluarga Pak Hugeng. Foto Pak Hugeng yang muda ini? Yang muda maupun yang sepuh ini. Terus saya diskusi sama Sigit. Git, saya kepengen ini kamu yang mengeksekusi. Idenya, saya cuma ingin mengatakan, bahkan Pak Hugeng pun tidak berhasil membuat polisi berdiri sempurna. Karena pada gambar polisi yang pakai uniform itu, tangan sebelah sana itu belum selesai. Persis. Kakinya cuma ada satu. Ya. Pak Hugeng yang ikon polisi terbaik Indonesia sepanjang sejarah ini gagal
membuat polisi berdiri sempurna. Pesan-pesan itu yang sebenarnya mau disampaikan lewat karya-karya. Saya cuma mengingatkan, cobalah, renungilah ini. Tugas kepolisian itu menjaga ketertiban umum, menjadi penegak keadilan, pengayom bahkan. Pengayom. Itu saya itu bukan polisi tapi menghayati itu secara serius. Makanya lukisan ini lahir. Ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi saya sangat sedih ketika ada polisi malah melanggar hukum. Loh, kasat narkoba kok malah jadi bagian dari ekosistem kejahatan narkoba. Ini kan jahat. Yang dibunuh berapa juta orang itu. Polisi kok membunuh. Sementara orang sipil kayak Peggy itu yang tidak tahu apa-apa. Untung Peggy itu punya keberanian ngomong pada waktu jumpa pers. Dan kemudian ada pra-peradilan yang membebaskan dia. Lah itu yang sudah divonis hukuman mati gimana itu? Hukuman seumur hidup. Gila tuh. Ya, bersuara lewat seni itu kan cara yang paling indah ya Mas ya. Saya kemarin baca tulisan lagi Mas Sukidi, dia sebut Mas Butet itu marah dengan artistik gitu. Marah dengan indah, artinya gini, kadang-kadang orang kalau dimarahi itu kan nggak mau denger kemarahannya atau pesannya, karena udah terlanjur ikut marah kan. Tapi kalau dimarahi dengan cara yang enak, yang halus atau dengan artistik, itu mungkin pesannya nyampe, mungkin ya, tapi kemungkinannya akan nyampe lebih baik dibanding orang yang udah menolak duluan. Apa cara itu yang dipakai Mas Butet? Iya, ya, itu bahasa seni. Bisa nyampe atau tidak itu tergantung orangnya juga. Kalau orangnya itu mentalitasnya keliru, moralitasnya keliru, ya menuduh semua yang saya artikulasikan secara simbolik dan seni itu sebagai satu bentuk partisan kepada kekuatan politik. Saya dihujat netizen soal itu. Warak lah di. Sudah kulino. Dan seakan-akan yang namanya seniman atau orang yang bergerak di ranah kebudayaan itu tidak boleh cawe-cawe di urusan politik. Nggak boleh. Kok yang larang jadi kamu ngelarang-larang, kok kamu melakukan intimidasi. Kita itu orang, boleh mengartikulasikan masalah sosial politik, boleh. Saya kan juga tidak punya kartu anggota partai manapun. Saya boleh mengutarakan. Saya partisan memang, tapi partisan kepada kebenaran, bukan kepada partai politik. Itu yang Mas Butet bela dengan saya perjuangkan. Demokrasi, bersetia pada konstitusi, itu adalah perintah Undang-Undang Dasar 45. Wajib sebagai bangsa untuk menjaga, membela itu. Peristiwa 98, perubahan politik, bahkan melahirkan lembaga-lembaga baru, termasuk MK, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, komisi lain-lain, Ombudsman. Itu kan satu infrastruktur baru, after order baru. Untuk menyempurnakan sistem demokrasi kita. Sebagai pedoman hidup bersama. Dan kita harus mempercayai itu sebagai bagian yang integral di dalam kehidupan kita. Bersetia pada hukum. Kalau hari ini kita membandingkan dengan kehidupan di negara-negara maju, di Eropa, sistem pajaknya bagus. Kenapa? Karena hukumnya ditegakkan secara benar. Hukum, nomor satu itu hukum dulu. Hukumnya benar. Semua takluk, taat pada hukum. Maka membayar pajak, itu orang rela. Bahkan di Eropa pajaknya itu sangat besar. Tapi kompensasi kepada publik juga terkontrol dengan baik. Orang korupsi takut banget. Nah kita, hukum yang masih berproses untuk menjadi baik, hari ini diporak-porandakan hanya untuk kepentingan nepotisme. Disangkanya negara ini milik seseorang. Dia bisa mengatur nasib bangsa dan negara ini. Bukan sistem. Ini kekeliruan yang sangat mendasar dan harus diingatkan. Harus diingatkan. Siapapun, bukan hanya seniman, tapi semua warga bangsa ini wajib mengingatkan kekeliruan
mengingatkan bahwa ada kebenaran yang harus kita junjung bersama. Tapi ini kan mengandung resiko ya kalau tadi Mas Butet menyebut ya. Mas Butet sudah menerima resiko itu? Atau sudah mengalami pasti? Ya saya diintimidasi begitu, handphone saya dikerjain, ini pasti disadap. Banyak intel berseliweran di depan rumah saya, ya itu enggak apa-apa. Saya tidak merasa melakukan pelanggaran hukum kok. Ya. Saya hanya melaksanakan kewajiban sebagai bangsa ini untuk bebas berpendapat, bebas menyatakan pikiran. Ya. Kebebasan berpendapat dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Atau sikap atau reaksi Mas, atau respon Mas Butet ketika dianggap partisan atau terlibat di kelompok tertentu dengan suara-suara yang terus intens dilakukan itu, Mas Butet nyikapnya gimana? Oh, saya anggap tidak ada. Tidak saya reken. Karena itu kontraproduktif untuk saya. Saya mengurusi hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan. Kalau komen-komen netizen di medsos itu, asal tidak saya baca kan saya tidak tahu. Diemin aja mau ngoceh apa. Yang penting saya meyakini ini kebenaran saya. Saya malah konsentrasi melukis, konsentrasi menulis, malah produktif. Lukisan jadi banyak sekali. Betul. Saya pameran kemarin itu kan 2023 sampai 2024. Itu puluhan lukisan. Saya mengekspresikan kemarahan saya melalui kekuatan seni. Artistik malah. Dan itu yang jadi bahan tulisan Mas Sukidi. Iya. Marah dengan artistik. Dan sekarang lebih produktif juga nulis di Kompas ya. Opini, meskipun kan Mas Butet emang dari awal emang penulis kan. Iya. Tapi kan sempat ada rentang waktu yang lama. Tidak menulis. Saya lihat tangganya kan juga ada semua catatan. Oh iya, wesel dari Kompas. Dulu nulis. Tapi kemarin begitu saya dikasih, saya wirid lagi. Saya mendapat energi, dapat mukjizat itu. Malah produktif menulis. Saya tulis banyak sekali. Dan tulisan saya masuk di halaman opini lagi. Opini Kompas. Itu kan satu etalase. Paspor kecendekiawanan lah. Kalau istilah Romo Dikartoko itu. Menjadi penulis itu mendapatkan kartu anggota. Paspor. Kecendekiawanan. Okay. Ya. Jadi saya merasa punya banyak talenta, saya syukuri itu. Saya bisa mengartikulasikan pikiran saya lewat tulisan, lewat panggung pertunjukan sebagai aktor, atau lewat lukisan, karena saya orang seni rupa. Tapi dengan pijakan yang tadi Mas Butet sebut, karena kebenaran yang mau diperjuangkan dan diyakini itu betul, makanya tanpa keraguan, ditambah lagi ada tulisan tangan lah dari Presiden Republik Indonesia yang mendoakan Mas Butet tetap sehat supaya bisa melakukan kritik atau mengingatkan lah. Nah, itu dua hal yang kuat sebenarnya kan. Ada komunikasi dengan Presiden setelah peristiwa-peristiwa kemarin ini? Setelah Agustus tahun 2023 tidak ada lagi.